Oke, Bapak Ibu semua, kita lanjutkan ya. Nah, di sini untuk di slide nomor 3 ini ada pengertian dari entitas produk yang tadi saya sudah jelaskan ya, Ibu Bapak semua. Yang pertama itu adalah informasi. Nah, di sini bisa dibaca ya, media massa baik cetak maupun elektronik merupakan pelaku bisnis informasi. Nah, kemudian tempat tujuan wisata itu tempat tujuan wisata memiliki objek wisata yang dapat dijual kepada wisatawan, baik wisata lokal maupun mancanegara. Nah, kemudian pengalaman. Nah, manusia senang melakukan berbagai aktivitas untuk memperoleh pengalaman-pengalaman tentunya dalam hidupnya begitu ya. Nah, ini sudah tadi saya bahas ya di slide yang kedua ya, di penjelasan yang pertama. Nanti bisa dibaca kembali ya Ibu Bapak semua. Oke, kemudian di sini juga di slide nomor 4 ya, masih sama, masih dengan 10 entitas produk bisnis. Ini lanjutannya ya, tadi juga sudah dibahas organisasi. Nah, di sini rekam jejak atau track record perusahaan yang menghasilkan produk bermutu dan dapat memuaskan kebutuhan konsumen serta memiliki kinerja keuangan yang baik akan menyebabkan perusahaan tersebut memiliki nilai yang berbeda dibandingkan pesaingnya di mata konsumen maupun para investor. Ya, contohnya yang tadi saya sebutkan ya Ibu Bapak semua, PT Unilever misalnya gitu. Nah, di sini ada ide ya. Ide itu adalah seluruh produk yang dipasarkan saat ini pada awalnya berasal dari suatu ide produk. Ide-ide tersebut dapat menjadi bisnis yang menguntungkan bahkan bernilai rupiah. Ya, betul ya. Jadi ide ini memang sangat penting sekali di dunia bisnis gitu, dimana kita bisa menuangkan ide-ide kita sehingga bisa menghasilkan bisnis yang sangat luar biasa gitu. Oke, kemudian people ya, di sini juga ada pengertiannya. Manusia dengan segala kemampuan dan talenta yang dimilikinya dapat menjadi komoditas bisnis, betul ya. Tadi juga sudah disampaikan bahwa manusia ini adalah makhluk yang Allah berikan kesempurnaan gitu. Jadi sehingga kita bisa melakukan apapun gitu yang memang tidak bisa dilakukan oleh makhluk-makhluk lain gitu ya. Oke, ini sudah saya jelaskan ya Ibu Bapak semua. Kita next lagi. Nah, di sini masih lanjutannya juga ya. Masih di 10 entitas produk. Nah, ini hak kepemilikan seseorang terhadap benda-benda berharga dapat dijadikan komoditas bisnis. Yang tadi itu contohnya ada rumah gitu ya, kemudian tanah gitu. Kemudian event ya. Event yang dilaksanakan oleh para pengelola dapat dijadikan komoditas bisnis. Betul ya. Contohnya itu tadi ya, book fair gitu ya, misalnya Jakarta Fair gitu. Nah, itu sangat ini sekali ya, sangat menguntungkan begitu ya untuk para penggiat bisnis. Kalau sekarang ini biasanya ada Car Free Day gitu ya. Nah, itu juga salah satu event yang bisa mendatangkan atau yang bisa dijadikan komoditas bisnis juga gitu ya. Dimana orang-orang ingin berolahraga. Nah, tapi memang kebutuhan orang akan makan, minum atau dan lain-lain gitu ya. Biasanya sangat dibutuhkan juga gitu. Jadi adalah yang berjualan gitu ya. Nah, di sini tangible goods ya. Produk-produk tangible goods dapat diperjualbelikan dan membentuk aktivitas bisnis karena produk-produk tersebut memiliki nilai atau value sehingga konsumen mau menukar uang yang mereka miliki dengan produk-produk tersebut ya. Ini sudah dibahas juga ya
Jadi contohnya rumah gitu ya, pulpen, kemudian pasta gigi dan lain-lain. Nah, di sini ada ciri-ciri servis ya. Servis ini yang kita ketahui bersama bahwa memang tidak dapat dipegang secara kasat mata itu ya, tapi bisa kita rasakan manfaatnya begitu. Nah, di sini ada pengertiannya Ibu Bapak semua. Nah, ciri-ciri servis yang pertama itu adalah keberadaan jasa tidak dapat dilihat secara kasat mata, tetapi dapat dirasakan manfaatnya setelah konsumen mengkonsumsi jasa tersebut. Ya, contohnya ini ya, servis motor misalnya gitu ya, intangible ya ini untuk ciri bisnisnya. Misalnya kita motor kita sedang bermasalah gitu ya. Nah, kemudian kita mencari servis atau tukang servis atau montir yang memang bisa memperbaiki motor kita gitu ya. Nah, itu biasanya antara montir satu dengan montir yang lain itu hasilnya akan berbeda gitu ya. Entah itu misalnya ketika dikerjakan oleh montir A itu lebih bagus gitu ya, misalnya tarikan mesinnya lebih enak, lebih halus dan lain-lain gitu. Nah, kemudian juga dari segi kebersihannya misalnya lebih bagus gitu ya, lebih bersih mengerjakannya kayak gitu. Nah, misalnya sedangkan yang montir B ini pengerjaannya itu misalnya kurang rapi gitu ya, terkesan buru-buru dan lain-lain. Nah, itu kita bisa merasakan manfaatnya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah jasa tidak dapat dipisahkan dari si pemberi jasa. Ya, betul ya, yang tadi contohnya si montir A dan montir B gitu. Nah, jadi ketika si montir A ini mengerjakan mengerjakan motor kita yang rusak gitu, atau memperbaiki motor kita yang rusak. Nah, ternyata hasilnya itu memuaskan gitu ya. Nah, sedangkan B ini hasilnya kurang memuaskan, sehingga ada keinginan kita untuk menjadi langganan gitu ya, atau dalam artian ketika motor kita bermasalah, ya udah kita mau dibenerinnya itu ke montir yang A aja gitu ya, karena memang kita sudah bisa merasakan manfaatnya gitu, dan kita sudah tahu nih gitu ya bahwa si montir A ini pengerjaannya itu bagus gitu ya. Nah, kemudian ciri-ciri servis yang ketiga itu adalah jasa yang diberikan oleh pemberi jasa memiliki variasi antara satu pemberi jasa dengan pemberi jasa yang lain meskipun dilakukan oleh pemberi jasa yang sama. Iya, jadi pasti ya akan ada perbedaan variasi gitu ya yang bisa kita rasakan meskipun masih dalam lingkup misalnya tempat servis yang sama gitu. Nah, tapi montirnya berbeda, itu maka akan kita rasakan juga perbedaannya begitu ya. Variability ya ini namanya ya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah jasa tidak bisa disimpan untuk dikonsumsi dalam jangka waktu yang akan datang. Iya, jadi ya namanya jasa gitu ya, pasti kita dikerjakan kemudian kita langsung merasakan manfaatnya begitu ya. Misalnya tadi ya ketika kita servis motor gitu, setelah motornya kita pakai gitu, nah kita langsung merasakan hasil servisnya itu gitu ya. Oh, ternyata enak nih gitu ya, kemudian nggak berisik juga gitu, misalnya knalpotnya juga nggak menimbulkan asap dan lain-lain gitu. Nah, itu adalah 4 ciri-ciri dari servis ya Ibu Bapak semua.